bos, ada warung yang jual makanan harga 5.000 tapi bisa dapat omset belasan juta dalam sehari nih. Wah, kok bisa? Padahal jualannya masakan rumahan gitu. Tapi dari awal buka aja nih, udah banyak banget yang datang buat sarapan di sini, bos. Nih ya, kita kenalan dulu sama yang punya warung, bos. Halo bos, saya Pak Rudi 21, pemilik warung makan Pak Rudi 21. Saya di sini jualan kuliner nasi sayur deso. Makan di sini bisa makan sepuasnya, nasi sayur makan habis 5.000, tidak habis 7.000. Penasaran dengan bisnis saya? Datang aja ke sini. Cuan bos. Warung ini bukanya udah dari jam 7 pagi. Nggak heran, warung yang udah ada sejak tahun 2002 ini selalu rame saat jam sarapan dan makan siang, bos. Padahal lokasinya bukan di pinggir jalan raya yang trafik lalu lintasnya tinggi, bos. Tapi warung ini bisa datengin lebih dari 300 orang dalam sehari. Kalau kita pengen usaha, banyak sekali usaha kuliner banyak sekali. Kita harus menampilkan keunikan, Mbak. Kalau kita nggak bisa nampilkan keunikan, mungkin para pembeli nggak tertarik, Mbak. Di sini uniknya kan makan di tempat prasmanan, nasi sayur makan habis 5.000, tidak habis 7.000, kan gitu bayarnya. Itu kan kalau orang dengar itu kan kok penasaran, masuk masih denda kan gitu. Sebenarnya bukan denda, tapi di sini malah dapat hadiah, dapat cashback gitu loh, Mbak. Kalau makan di awal itu bayar 7.000, nah nanti kalau habis dikembalikan 2.000 gitu. Nah, bos, dari masakan yang selalu hangat dan nikmat ini, di dapur ada kaum ibu yang gacor banget masak gak berhenti. Mbak kan kasihan, Mbak. Kalau ibu-ibu janda itu kan kasihan, nggak ada yang nyarikan nafkah, padahal dia masih menanggung beban gitu loh. Saya menolong mereka itu, beliau-beliau itu saya tolong biar ringan bebannya gitu loh, Mbak. Kan siapa tahu dengan saya membantu para janda-janda itu saya mendapatkan keberkahan dari Allah gitu loh, Mbak. Selain kaum ibu, Pak Rudi juga mempekerjakan tetangga atau masyarakat sekitar warungnya, bos. Sampai kalau di total nih, ada lebih dari 30 orang yang bekerja di warung nasi Pak Rudi. Dan sengaja nih merekrut lansia yang kalau menurut Pak Rudi lebih mengerti soal rasa. Ini penting, bos, karena dari awal memutuskan berjualan, Pak Rudi konsisten menjaga kualitas rasa dengan mencicipinya setiap ada masakan yang matang. Nah, gini bos, saya kalau untuk agar rasa tetap terjamin, tetap enak, saya setiap hari nyoba ngecek sayur satu-satu. Perlu dicontoh nih, bos, biar kualitas rasanya selalu konsisten dan gak ada konsumen yang kecewa sama masakan yang disajikan. Selain itu, Pak Rudi juga senang berinteraksi dan selalu minta saran dari semua konsumennya tuh. Kalau bisa konsisten jalaninya nih, bos, cuan juga otomatis datang dengan sendirinya. Meskipun harga makanan yang dijual semurah yang Pak Rudi tawarkan ke konsumen kayak gini, bos. Saya itu kan prinsipnya kan bersedekah, Mbak. Jadi sedekah itu kan nggak bisa dihitung dengan matematika gitu loh, Mbak. Kami untungnya itu, Mbak, kan di sini pengunjung itu rata-rata tiap hari itu 300 orang, Mbak. Dari pagi aja, coba aja 2.000 300 orang berapa, Mbak? 600 orang, 600. Terus minumnya itu ya, minuman itu kalau satu gelas itu keuntungannya itu 1.500, Mbak. Udah 1 juta lebih loh, Mbak. Itu cuma dari parkir sama minuman. Nah, kami ambilnya untung dari lauk, Mbak. Dari lauk, dari gorengan gitu, Mbak, itu. Dan itu juga masih di satu cabang aja ya, bos. Karena sekarang Pak Rudi udah buka cabang keduanya, biar bisa jangkau lebih banyak konsumen lagi. Filosofinya gini, Mbak, itu kan 21 itu maksudnya 21 macam sayur, Mbak, gitu. Jadi kan kita kan sehari kan makan 3 kali, Mbak. Pagi, siang, sore. Harinya kan ada 7, Senin sampai 7 hari. Jadi 7 dikali 3, kan 21 macam. Sehingga dalam seminggu itu para pembeli itu bisa gonta-ganti makanan sayurnya gitu loh, Mbak. Nggak bosen gitu lah. Kalau lihat dari banyaknya konsumen yang nggak berhenti datang sih, percaya ya, bos, kalau emang nggak ada yang bosen makan di sini.
Tapi dari ramainya konsumen ini nih, Pak Rudi juga pernah dapat pengalaman pahit selama doi berbisnis nih bos. Ada banyak Mbak, ada banyak. Apalagi pas ketika saya itu masih punya hutang Mbak. Oh, punya hutang itu kata laris banget tapi nggak ada uangnya habis Mbak. Waktu itu saya pas kena riba Mbak. Saya itu kerja nggak fokus Mbak. Mikir angsuran gitu. Makanya kalau pengen usaha sukses itu jangan hutang Mbak. Usaha Pak Rudi juga nggak langsung segede ini ya bos. Pak Rudi awalnya hanya bermodalkan 2 juta rupiah dengan lauk seadanya aja. Dan tempat yang dipakai juga masih rumahnya sendiri bos. Jadi bisa hemat pengeluaran untuk bayar sewa. Halo bos, saya punya tips sukses untuk usaha. Yang pertama yaitu tampilkan yang unik. Kemudian yang kedua, usaha kita harus mendapatkan ridho dari orang tua. Yang ketiga, jauhi riba, karena riba itu bermaksud pada Allah, maka tidak akan barokah kalau kita tetap ikut riba. 3 itu bos, yang penting cuan bos.